Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu sehat, tetap semangat dan antusias mengikuti pelatihan. Jumpa lagi bersama saya Medi Hermanto, instruktur otomotif di Balai Latihan Kerja Wayabung. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang melaksanakan perawatan sistem rem. Sistem rem adalah bagian dari kendaraan yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan, memperlambat, dan menghentikan laju kendaraan. Rem dapat digolongkan menjadi beberapa tipe sesuai dengan penggunaannya. Yang pertama, rem kaki, fungsinya untuk memperlambat dan menghentikan laju kendaraan. Yang jenis tipe kedua yaitu rem parkir, fungsinya untuk memarkir kendaraan. Dan yang ketiga adalah rem tambahan atau auxiliary brake, ya, adalah kombinasi rem kaki dan biasanya digunakan pada kendaraan berat. Selanjutnya ada engine brake, digunakan untuk menurunkan laju kendaraan akibat dari tahanan putaran dari mesin itu sendiri. Bagian-bagian dari sistem rem, pertama kita masuk ke dalam kabin. Ada pedal rem, kemudian ada tuas rem tangan, fungsinya untuk mengaktifkan rem parkir. Kita lanjut ke bagian kap mesin. Ada master cylinder. Master cylinder ini memiliki beberapa komponen. Di dalamnya ada push rod, piston, pegas pengembali, dan reservoir tank. Reservoir tank ini berisi minyak rem jenis DOT 3 atau DOT 4, ada juga yang jenis DOT 5. Minyak rem ini sangat korosif. Jika terkena cat, maka cat dapat rusak atau terkelupas. Di reservoir tank tadi ada garis max dan min. Ini adalah level dari volume minyak rem. Minyak rem yang baik volumenya harus berada di antara kedua garis tersebut. Bagian selanjutnya setelah master cylinder adalah booster rem. Nah, ini booster rem. Ini untuk melipat gandakan tekanan hidrolik dari sistem rem. Kita lanjut ke bagian roda depan. Di sini ada sistem rem cakram atau piringan. Ini piringannya bisa kita lihat. Kemudian ini adalah kalipernya. Di kaliper ini ada pad rem. Biasanya untuk rem tipe cakram ini diletakkan di roda bagian depan. Kita lanjut ke bagian roda belakang. Di sini ada rem tromol, ada drum brake. Di dalam drum brake ada sepatu rem. Dan tipe rem tromol ini cocok digunakan untuk roda bagian belakang. Mekanisme kerja dari rem kaki. Yang pertama, pedal rem. Gerak dari pedal rem kemudian akan diteruskan ke master cylinder. Di dalam master cylinder ada silinder, piston, dan reservoir tank yang berisi minyak rem. Master cylinder mengubah gerak pedal rem menjadi tekanan hidrolis. Bagian selanjutnya yaitu booster rem, fungsinya untuk melipat gandakan tekanan hidrolis. Di dalam booster rem
terdapat diafragma atau membran memanfaatkan kevakuman dari intake manifold mesin ketika mesin hidup. Khusus untuk mesin diesel, karena kevakuman dari intake manifold ini kecil, maka booster rem ini digantikan oleh pompa vakum. Bagian selanjutnya adalah proportioning valve atau katup penyeimbang. Alat yang digunakan kunci roda untuk membuka dan mengencangkan baut roda. Kemudian ada dongkrak, fungsinya untuk mengangkat kendaraan. Alat selanjutnya adalah jack stand, fungsinya untuk menopang kendaraan saat sudah terangkat oleh dongkrak. Jadi di sini dongkrak fungsinya hanya untuk mengangkat, bukan menahan atau menopang. Yang untuk menahan atau menopang adalah jack stand. Baik dongkrak maupun jack stand, keduanya ini bisa digantikan fungsinya oleh equipment, yaitu car lift. Kalau ada car lift, ini cukup menggantikan kedua alat tersebut. Kemudian raset dan mata sok 14, kunci ring pas ukuran 8, pengin. Alat-alat untuk pemeriksaan pada perawatan sistem rem, yang pertama adalah vernier caliper atau jangka sorong. Ini fungsinya nanti untuk mengukur ketebalan pad rem. Kemudian ada dial indikator. Dial ini berfungsi untuk mengukur run out atau keolengan dari piringan rem cakram. Kemudian ada lagi kunci khusus di sini, kunci momen. Kunci momen ini fungsinya nanti untuk mengukur kekencangan baut dari roda. Bahan yang digunakan antara lain, yang pertama unit mobil, yang kedua adalah vaseline atau grease, yang ketiga brake cleaner atau pembersih rem, yang keempat amplas. Sistem rem ada yang menggunakan tromol dan ada yang menggunakan cakram atau piringan. Dan pada video pembelajaran kali ini kita akan mempraktekkan perawatan sistem rem cakram atau piringan. Untuk standar K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja dalam melakukan perawatan sistem rem, antara lain gunakan APD atau alat pelindung diri. Di antaranya yang pertama adalah helm, fungsinya untuk menjaga kepala terhadap benturan dari benda-benda keras. Kemudian yang kedua adalah wear pack, yang ketiga safety shoes, yang keempat masker, dan yang kelima sarung tangan. Langkah pertama, kita kendorkan dulu baut roda. Jangan terlalu banyak. Kita angkat kendaraan dengan dongkrak dengan posisi
Yang penting roda cukup mengambang, tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Setelah diangkat dengan dongkrak, kemudian kita topang dengan jack stand. Kita ganjal roda bagian belakang ini agar kendaraan tidak tergelincir. Setelah itu kita buka baut roda ya. Kita buka baut roda dengan posisi menyilang. Ya. Ada 4 buah baut di sini. Kemudian kita lepas roda ya. Kita buka kaliper mesin dengan kunci sok ukuran 14. Kita lepaskan kaliper dari piringan. Setelah baut 14 tadi kita buka, kemudian kita lepas pad rem ini. Nah, di dalam kaliper ini terdapat piston rem. Kendala yang sering terjadi, piston rem macet. Untuk memperbaiki piston rem yang macet, ini kita keluarkan dulu piston rem dari silinder rem pada kaliper dengan cara pertama menghidupkan mesin agar booster rem aktif, kemudian pedal rem kita injak sampai piston ini keluar, kemudian kita bersihkan dengan brake cleaner dan kain. Jangan menggunakan amplas kasar untuk membersihkan permukaan luar dari piston rem maupun silinder rem, karena ini akan menyebabkan keausan sehingga minyak rem nanti akan bocor. Setelah itu kita buka bleeding, ini saluran bleeding untuk pembuangan angin palsu. Baru kita masukkan piston ke dalam kaliper kembali, kita kencangkan. Ini cara untuk mengatasi piston kaliper yang macet. Kita ukur ketebalannya apakah sudah melebihi batas servis atau belum dengan menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong. Kita ukurkan di sini, kita baca 4,20 mm. Nah, ini masih di atas batas servis, artinya pad rem ini masih layak untuk kita gunakan kembali. Kita bersihkan alurnya dengan amplas ya. Begitu juga pad rem yang satunya. Pemeriksaan ketebalan piringan cakram. Masih 11,80 mm, masih di atas batas servis, artinya piringan cakram ini masih layak. Kita periksa keolengan dari piringan.
0,01 0,02 0,02 mm karena batas servis running out atau keolengan dari piringan cakram adalah 0,06 mm, sedangkan hasil pengukuran kita 0,02 mm masih di bawah batas servis, artinya piringan cakram ini masih baik. Kita rakit kembali pet rem. Kita rakit kembali kaliper. Ini kocok, tahan, buka baut nepel, tutup kembali baut nepel, kita lepas pedal rem. Begitu seterusnya kita ulang sampai 3 atau 5 kali sampai angin palsu buih-buih pada minyak rem habis dan tersisa minyak rem saja. Kocok, tahan, kita buka sedikit, kita kencangkan, kocok pedal rem, tahan, kita buka sedikit, kita tutup kembali, lepaskan, kita ulang sampai angin palsunya hilang. Dan setelah ini kita bersihkan sisa-sisa dari minyak rem yang menempel pada bagian-bagian rem, bodi atau sasis, karena minyak rem ini sangat korosif, jadi harus kita bersihkan. Lalu kita tambahkan minyak rem secukupnya. Jangan sampai melewati batas maksimum. Setelah itu kita lepas jack stand dan dongkrak, lalu kita kencangkan baut roda dengan kunci momen dengan ukuran sesuai spesifikasi, yaitu 108 Nm atau sekitar 11 kilo. Klik sekali waktu turun dan klik sekali ketika kembali. Jangan sampai kliknya lebih dari 2 kali. Nah, cukup 1 2 1 2 ya. Kita lepas ganjal pada roda belakang, dan setelah ini kendaraan siap kita uji jalan. Langkah selanjutnya yaitu pemberesan alat-alat serta tempat kerja. Jaga 5R, ringkas, resik, rawat, rajin, dan rapi. Kemudian untuk sikap kerja tetap cermat, teliti, taat asas, tepat waktu, dan bekerjalah sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Demikian video tentang melakukan perawatan sistem rem. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian,
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam kompeten.